Kurang 1 bulan lagi panen. Bukan jago Pak, tebu itu Pak. Jauh, tak tahu gas kan. Dengan nabikan kita selalu di pelmer. Gas mana? Ada pila kita mas. Kompleks candi ini merupakan candi yang besar dan di antara candi-candi yang lain. Jas merah. Merupakan sejarah. Yes. Enak sih. Tuh, aja nggak mau kok. Oke sahabat Goes Indonesia, ketemu dengan kita kembali tim Goes Sejarah. Untuk kali ini kita berada di situs cagar budaya Candi Tikus, tepatnya di Desa Temon, Pak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lah, kebetulan sekali tim kita langsung bertemu dengan Bapak Purwanto selaku juru pelihara dari situs Candi Tikus. Pak Purwanto, selamat siang. Selamat siang. Nah, niki kita dari tim Goes Sejarah kepingin sedikit tahu tentang peninggalan leluhur kita. Iya. Peninggalan Majapahit yang sangat-sangat indah sekali, agar nantinya bisa bermanfaat untuk
anak turun kita nantinya. Oke guys, penasaran dengan cerita Candi Tikus? Jangan lepas mata Anda, tetap di channel kita Goes Sejarah. Oke sahabat Goes Indonesia, nah ini langsung kita ketemu dengan Pak Purwanto selaku juru pelihara Candi Tikus, dan beliau akan menerangkan tentang sejarah Candi Tikus. Kenapa kok dinamakan dengan tikus? Penasaran? Ikuti terus video kita. Monggo Pak Purwanto. Kalau kita bilang lumayan aneh, ya aneh juga sih ya ini Candi Tikus. Kalau dari namanya saja mungkin orang membayangkan seperti apa sih kok Candi Tikus. Mungkin sebelum dia tahu seperti apa Candi Tikus, mungkin bentuknya seperti tikus atau yang lain. Tapi bukan. Sebenarnya ini adalah sebuah petirtaan, sebuah pemandian ya. Pemandian suci. Tapi kok diberi nama Candi Tikus, ada riwayat, ada sejarah, ada kejadian yang melatar belakangi mengapa kok disebut Candi Tikus. Ini diawali tahun 1914, penduduk di daerah setempat, tepatnya ini di Dusun Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, yang rata-rata mata pencaharian penduduk adalah bertani. Pada tahun 1914, penduduk mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus. Kemudian diadakan pengajaran. Setiap pengejarannya dilakukan oleh penduduk berakhir di sini. Yang dulunya tempat ini belum seperti ini. Jadi dulu masih merupakan sebuah gundukan tanah berbatu. Bahkan sebagian tempat ini adalah makam penduduk setempat, atau bisa dibilang kuburan. Kados gumuk ngoten nggih namine iki, Pak? Ya kalau tanah munduk ngoten nggih. Ya kan kalau dulu biasanya tempat makam atau kuburan itu kan biasanya tanahnya lebih tinggi dari yang lain. Jadi di sini memang tanahnya di samping untuk kuburan, sebagian mungkin belum dipakai untuk kuburan itu sendiri. Jadi masih merupakan sebuah gundukan tanah berbatu. Ya. Nah, setiap pengajaran dilaksanakan larinya tikus itu ke arah sini. Karena penduduk takut, seandainya dibongkar kan takut karena dekat kuburan, pamalilah gitu ya. Akhirnya pada tahun yang sama seorang bupati yang bernama Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro sedang berpelesiran ke daerah sini. Beliau dilapori penduduk kalau di gundukan dekat makam ini merupakan sarang tikus yang kemungkinan besar menjadi penyebab gagalnya panen para petani. Akhirnya Pak Bupati menginstruksikan bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Akhirnya penduduk berani membongkar tempat ini. Nah, dalam pembongkaran itu salah satu penduduk menemukan sebuah tatanan bata yang memungkinkan adanya sebuah candi atau temuan lainnya. Nah, kemudian temuan tadi dilaporkan kembali ke Bapak Bupati tadi. Nah, secara kebetulan ternyata beliau adalah orang yang gemar dengan benda-benda yang bersifat kekunaan. Akhirnya Pak Bupati, karena pada masa itu masih masa kolonial Belanda, beliau bekerja sama dengan Belanda menambahkan temuan penduduk tadi setahap demi setahap sampai akhirnya tahun 1916 itu nggak salah ya. Temuan tadi nampak secara keseluruhan. Jadi memang ternyata memang benar. Temuan tadi merembet ke arah makam. Akhirnya makam-makam yang ada dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, pada tahun 1916 tadi temuan ini untuk memberi nama mengalami kesulitan karena nggak ada
tetengarnya, Prasasti sehingga nopo niku nggih. memang betul, sehingga dikaitkan dengan hewan sebagai juru penunjuknya adalah hewan tikus, yang dikuatkan tempat ini adalah sarang tikus, makanya temuan tadi dinamakan candi Tikus. Tapi setelah diteliti oleh para ahli, memang ada dua kemungkinan sebenarnya pada saat itu, bisa merupakan sebuah pengairan atau sebuah petirtaan. Ketika diteliti lebih lanjut oleh para arkeolog, ternyata lebih condong ke arah sebuah petirtaan suci. Pemandian gitu. Ada dua yang menjadi dasar. Yang pertama adalah ternyata arsitektur Candi Tikus ini merupakan replika atau tiruan dari Gunung Mahameru yang ada di India sana. Kemudian yang kedua, ini airnya agak tinggi sehingga pancurannya kelihatan. Kalau seandainya pancurannya kelihatan lebih pendek airnya, ya itu kelihatan pancurannya di sepanjang pelipis candi itu ada dua macam, berbentuk kuncup bunga padma dan kepala makara. Dua benda ini benda yang dikeramatkan oleh pemeluk agama Hindu. Jadi dari dua dasar ini kemudian para arkeolog terutama menyimpulkan tempat ini lebih condong sebenarnya sebuah petirtaan suci. Jadi digunakan mungkin raja dan keluarga raja sebelum melaksanakan upacara adat keagamaan, mereka sesucinya di sini dulu. Untuk masanya, masa kira-kira Ya. raja siapa? Ini karena nggak ada tahun ataupun prasasti ataupun tetengernya, diperkirakan ini dibangun pada abad 13-14. Jadi kalau kita kembali ke zaman sejarah, pada masa itu yang paling terkenal itu kan Prabu Hayam Wuruk dan partainya Gajah Mada. Yeah. Dimungkinkan menurut para arkeolog juga itu bisa dilawali dengan Ratu Tribuana Tunggadewi dilanjutkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Iya. Oke. Untuk kedalaman, Pak. Kalau Kedalaman kita ukur kira-kira dari yang paling tinggi sampai ke lantai itu 5,2 meter. Tapi kalau dari ini yang paling dasar ini dari permukaan tanah sampai ke bawah sekitar 3,5 meter. 3,5 meter. Ini tidak ada pernah pemugaran ya, Pak? Asli seperti ini. Ini sudah dipugar. Jadi proses penemuannya pada saat ditemukan masih porak-poranda, di sana sini rusak karena entah itu bencana alam yang berupa apa sehingga menimbulkan candi ini tertimbun tanah sehingga banyak mengalami kerusakan. Nah, ini hasil pemugaran tahun 1985 sampai 1989 dan dinyatakan resmi purna pugar di tanggal 21 September 1989. Berarti sekali pemugaran gini, Pak. Ini beberapa kali juga tahun 2000 berapa itu penambahan menara-menara yang kecil ini sebelah timur juga pernah 2007 nggak salah itu. Nanti untuk ini nopo talut nih ini. Nopo ini namanya? Untuk Ya, temboknya asli ngeten nggih. untuk yang talutnya ini sendiri yang sebelah selatan itu yang baru. Kelihatan warna hijau, yang sebelah timur, barat, sebelah utara ini Asli tambal sulam. Jadi tambal yang, sulam. yang asli itu justru warnanya merah batanya, sementara yang warna hijau itu justru yang sulaman ya, yang baru. Yang sebelah selatan itu hampir semuanya baru karena mungkin iya. Karena untuk menghindari kerusakan lebih parah lagi kan Nggih. disambungkan Diparingi, antara talud nggih, sebelah talud. barat dan timur, disusun juga hampir sama seperti yang barat dan timur. Nggih. Nah, niki sing terakhir, Pak. Iya. Pesan damel kaula muda sing mboten jarang kan untuk Iya. mengerti tentang sejarah. Kalau pesan saya sih, kita sebagai generasi penerus ya, paling tidak walaupun kita tidak bisa secara langsung, paling tidak kita harus memberikan motivasi kepada generasi selanjutnya supaya lebih cinta kepada peninggalan nenek moyang kita, termasuk memberikan seperti mengajak berkunjung ke sini untuk anak-anak muda ataupun yang lain-lain, misalnya melalui sekarang ada media sosial, barang tidak mereka tahu seperti ini sejarahnya Majapahit dulu, padahal ini hanya sebagian kecil. Kalau kita kupas lebih besar lagi mungkin ya lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Ini hanyalah sekecil, Sekecil ya? Iya betul. Oke. Itu pesan Oke. saya. Oke, sahabat Kebasan Indonesia, demikian penjelasan dari Bapak Purwanto tentang sejarah Candi Tikus, dan beliau mengatakan bahwa sejarah ini penting sekali, terutama untuk kaum milenial sekarang yang jarang tahu sekali tentang sejarah. Dan inilah bukti Majapahit. Ini hanya secuil kemegahan dari kerajaan Majapahit dulu. Dan ingat, berbanggalah menjadi bangsa Indonesia karena punya leluhur yang kuat, punya peradaban yang begitu indah sekali seperti ini. Sekali lagi, inilah Indonesia, inilah sejarah kita. Oke, terima kasih Pak Purwanto atas penjelasannya. Terima kasih kembali atas kunjungannya. Kemudian dari para pemuda ini semuanya. Oke.
Oke sahabat Goser, salam sejarah.
Woi secara. Yes. Yes. Cat. Yes. Yes. Harus di show. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yes.